Allah yang saya muliakan, wabil khusus Bapak Sekum DPW, senangnya DPW PUI Jawa Barat begitu, dan juga Ketua DPD PUI Kota Bandung, Kabupaten Bandung bersama jajaran, Pak Gun-Gun tentunya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan ya. Ketua Dewan Pakar, dan sekaligus beliau sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung yang masih existing. Sebentar lagi beliau akan mengembangkan diri dan mengaktualisasi diri. Mudah-mudahan wadahnya sudah disiapkan, tidak lain adalah PUI. Maka jangan tanggung-tanggung nih Pak Gun-Gun ya, dan jangan sungkan-sungkan untuk memilih PUI sebagai lembaga berkiprah dan beraktualisasi diri lebih jauh lagi, insyaallah. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekum bagaimana, dan Pak Gun-Gun juga menyambut serta merespon DPD Kabupaten Bandung menjadi salah satu DPD terdepan insyaallah di Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, asatidatul kiram, para alim ulama yang tadi sudah disampaikan betapa perjuangan kiprah mereka mendampingi, mempertahankan sampai hari ini. Alhamdulillah, saya mungkin 10 tahun terakhir baru mendengar kembali geliat PUI ini. Saya termasuk yang dilahirkan di keluarga PUI sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang saya di kultural PUI-nya saja ya, tidak usah di struktural PUI gitu ya. Saya sekolah dulu di MWB di Jalan Cagak Sukabumi. Begitu Bapak Ajengan, Pak Kiai yang saya muliakan. Dulu saya sekolah di madrasah wajib belajar 7 tahun. Karena ada kelas 0 atau kelas persiapan, waktu itu sama dengan TK. Kalau di total sih akhirnya masuk usia 6 tahun, 7 tahun, jadi 13 tahun itu baru lulus dari MWB. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan berharga ini saya berbahagia sekali diundang sekaligus dihimpun oleh Allah Azza wa Jalla bersama dengan para alim ulama, para pejuang, khususnya perjuangan yang sangat strategis sesuai dengan nama yang disematkan pada organisasi ini, yaitu Persatuan Umat Islam. Memang kalau kita bicara tentang persatuan umat adalah mendesak hari ini. Saya kira porsi ini atau peran ini penting untuk dijadikan sebagai poros utama PUI. PUI berjuang mempersatukan umat. Ya, apa yang tadi juga sudah disinggung, kemudian saya sambung dengan firman Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah mempromosikan umat ini menjadi khairu ummah, maka Allah menjadikan dahulu umat ini sebagai, kalau bahasa kuntum itu existing, establishing. Bagaimana Allah mengestabliskan umat ini, mewujudkan keberadaan umat ini sebagai khairu ummah. Tapi how to be-nya, bagaimana menjadi khairu ummah, maka masuk pada ayat itu salah satunya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kita tidak akan bisa menjadi khairu ummah kalau tidak menjadi ummatan wasata. Maka dari itu kajian tentang ummatan wasata ini menjadi sebuah keniscayaan, apalagi untuk PUI. PUI yang mengambil porsi atau strategi bagaimana menjadi pemersatu umat Islam ini, maka sudah
menjadi sebuah keniscayaan. Ayat ini difahami, dikaji, didalami, diinternalisasikan dengan baik, dikembangkan, karena disinilah kita menjadi porosnya. Tidak berlebihan kalau seorang pemikir muslim bernama Khurram Murad, ya, dari Pakistan yang tinggal di Inggris, pernah menulis sebuah buku The Key to Al-Baqarah. Kunci memasuki Al-Baqarah itu, beliau menggambarkan surah Al-Baqarah begitu baik, ya, dan begitu sistematis. Salah satu di antara yang beliau sampaikan dalam tulisan yang kurang dari 100 halaman itu mengatakan poros daripada surah Al-Baqarah ini ada pada ayat 143. Dan bukan kebetulan Allah meletakkan ayat yang tadi itu adalah ayat yang ke-143, angka tengah-tengah kalau kita membagi surah Al-Baqarah 286 dibagi 2, maka jumlahnya 143. Ayat itulah bukan kebetulan, sekali lagi, ketika Allah kemudian kepada Rasulnya memerintahkan tauqifiyan, sifatnya bukan taufiqiyan, tauqif, sudah ditentukan oleh Allah seperti itu, maka Nabi pun meletakkan ayat itu pada ayat yang ke-143, persis tengah-tengah angka dari surah Al-Baqarah. Berikutnya, ayat itu juga berada di tengah pembahasan tentang kiblat, atau ketika bicara tentang persoalan kiblat. Ya, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Nah, kemudian ketika mereka bertanya, as-sufaha, orang yang sudah paham, tahu persoalan, seperti iblis juga tahu siapa Allah, ma'rifahnya kuat, mengerti, tapi dia tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Begitu halnya dengan orang-orang Yahudi yang tahu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu, tapi dia tidak mau mengikuti Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah sebut dengan kalimat sufaha. Sufaha itu sebagian ulama mengatakan lawan dari hukama, bukan lawan juhal. Maaf, bukan lawan dari ulama sufaha, tapi lawan dari mereka-mereka yang faham sebenarnya tetapi tidak bijak dalam mengambil keputusan. Nah, saudara-saudara sekalian, wa kadzalika ja'alnakum adalah harus menjawab sufaha ini. Dengan apa? Dengan kebijaksanaan. Jadi kalau kita bicara keilmuan dan ma'rifah, maka hukama atau hakimun itu jauh lebih kokoh, lebih established, lebih mapan dibandingkan seorang alim. Kenapa? Karena al-hikmah, sebagaimana Allah nyatakan, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ya, bahkan Allah juga menggunakan kata hikmah itu untuk mendampingi Al-Qur'an. Wa kadzalika, maaf, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Allah tidak menggunakan wa yu'allikumul kitaba wal ilma wal ulum wal ma'rifah, tapi Allah gunakan wal hikmah. Kenapa? Karena al-hikmah berasal dari kata hakama yahkim, syai'un muhkam, sesuatu yang sudah established, dipastikan hukumnya, kepastiannya, karena hukum bersifat pasti. Maka hikmah adalah sebuah ilmu yang sudah dipastikan kebenarannya dalam pengalaman hidup. Makanya tafsir hikmah oleh Imam Syafi'i pun adalah as-sunnah. Makna al-hikmah di situ adalah as-sunnah. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah ay wa yu'allimukumul qur'ana was sunnah. Yang bisa menafsirkan dengan definitif jelas apa itu hikmah adalah sunnah. Nah, kalau kita lihat kronologi dari ayat tadi, bicara pertanyaan ini dari sufaha,
dan sufaha itu lawan dari hukama, maka orang yang tampil sebagai ummatan wasafa adalah umat yang hukama, umat yang memiliki kejelasan dan ketegasan dalam pengambilan suatu aturan dan hukum, konsisten dengan apa yang dia pahami, konsisten dengan apa yang menjadi satu wawasan pengetahuan dalam kehidupan. Kira-kira itu yang saya pahami dari kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Banyak orang tahu tentang arti persatuan, tapi tidak semua orang bisa mengetahui dan bagaimana cara bersatu. Karena pada saat kita mau bersatu, kadang-kadang kita harus mengalah. Kadang-kadang kita harus mengedepankan siapa. Dan Indonesia berdiri. Kalau tadi diutarakan oleh Bapak Sekum misalkan, ternyata ada tidak tanggung-tanggung, ada 3 tokoh BPU PKI adalah berasal dari organisasi PUI ini, maka ini juga jawaban kenapa Indonesia bisa hadir dengan izin Allah, mampu mempersatukan bangsa-bangsa yang ada, suku-suku yang ada, bahkan bahasa yang ada. Bahkan kita mampu melepaskan 7 kata. Itu bukan sebuah pengorbanan sederhana kalau tidak diberikan oleh para hukama tadi. Bukan hakimun, mereka yang pandai mengambil keputusan dan hakim, tapi mereka yang bijak dan memiliki hikmah, kebijaksanaan yang luar biasa. Wajar sekali lagi kita tidak memperdebatkan 7 kata, walaupun itu merupakan sebuah tuntutan umat yang tidak bisa kita pungkiri. Tetapi keberhasilan kita melepaskan 7 kata itu menjadi salah satu anugerah Allah Azza wa Jalla, sehingga kita bisa berdiri menjadi sebuah negara bangsa yang bisa mempersatukan bangsa-bangsa yang lain, umat-umat yang lain, bahkan suku, bahasa yang ratusan bahkan ribuan suku mampu disatukan. Bagaimana Arab hari ini begitu kesulitan ingin mempersatukan, padahal dia satu bangsa, satu bahasa. Kita ratusan bahasa, kita ribuan suku, tetapi dengan izin Allah, bahkan agama yang berbeda-beda. Kalau bicara Arab waktu itu, waktu awal-awal berdirinya jelas, ketika disatukan oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW, tentunya mereka sangat berpeluang untuk menjadi satu bangsa besar, dan itu sudah dirintis, bahkan sudah dibuktikan oleh sejarah, mulai dari Madinah Munawwarah, kemudian Damaskus dan sekitarnya, berikutnya Baghdad, pada akhirnya sampai kepada Turki Utsmani, Sisilia dan seterusnya. Kesatuan itu dan kemampuan menyatukan, bagaimana Islam telah menunjukkan evidence, bukti bahwa umat ini dengan Islam ternyata telah dan akan terus mampu menyatukan manusia. Kana nasu ummatu wahidah, karena kita sudah dinas oleh Allah dengan bahasa adalah manusia itu sebenarnya ummatan wahidah. Kita punya wawasannya, kita punya kuncinya, kita punya aturannya, kita punya konsepnya, sehingga tidak mudah. Bahkan lebih jauh, kita punya karakter untuk bersatu dalam jiwa dan batin kita, dalam satu kata yang disebut dengan al-insaniyah. Kita adalah manusia. Kana nasu ummatu wahid. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berharga ini. Mohon maaf kalau sedikit agak panjang, karena begitu kangen rindu dengan PUI. Terus terang saja, semenjak saya lulus dari MWB dulu di usia 13 tahun, itu nggak ketemu lagi dengan PUI. Kalaupun dengan orang-orangnya, Kiai Haji yang dari Al-Masturiyah, yang kemudian awal-awal tetap bagaimanapun tidak lepas Al-Masturiyah itu juga dekat dengan PUI. Cuman akhirnya dengan NU juga tidak ada persoalan buat kita. Kakanda saya sekarang di Bogor juga sebagai salah seorang di antara, nggak tahu Dewan Pakar atau pertimbangan atau apa. Beliau di Kabupaten Bogor ya, Pak Kiai Haji Dadam Damyani, dan keluarga saya lahir di dalam PUI insya Allah. Ayahanda juga
seorang yang cukup dekat dan salah satu di antara aktivis PUI, dahulu hijrah ke Bogor karena biasalah gonjang ganjing fitnah terkait dengan gerombolan kalau istilah dulu, dan ditampung oleh Kiai Haji Muhammad, ya, ayahanda dari Kiai Haji Didin Hafidhuddin, dan itu semuanya masih satu rengrengan keluarga, insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita mohon pada Allah, mudah-mudahan PUI khususnya Kota Bandung, Kabupaten Bandung bangkit, ya, kemudian edukatif, ya, dinamis, agamis, dan insya Allah bersama dengan Pak Yayan sejahtera, ya Pak Yayan. Insya Allah beliau adalah ketua kelompok kopi di sini kalau tidak salah, maka mudah-mudahan melalui kopi masyarakat PUI bisa lebih sejahtera, insya Allah. Tapi pesan saya satu, pertama, segeralah siapkan kantor. Harus ada di antara kita yang mau berwakaf, insya Allah. Nah, pemerintah juga cukup concern dengan wakaf, segeralah kita berwakaf untuk PUI, insya Allah. Nah, dengan wakaf itu akan terus mengalir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safruddin, ya. Jangan lupa subscribe.